teman-teman semua. Salam sehat untuk kita semua ya. Sebelum memulai materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Anggita Nia Silalahi. Saya Muhammad Faizal Fuad. Saya Paulus Jeffrey Sanjaya Prakoso. Kali ini, kita akan membahas sebuah materi tentang hukum pajak yang pastinya sangat menarik, yaitu tentang kewajiban perpajakan konsultan manajemen investasi. Langsung saja yuk simak video berikut ini. Konsultan manajemen investasi adalah jasa konsultan yang memberikan jasa konsultansi manajemen kepada perusahaan atau organisasi yang ingin mengembangkan usaha dan bisnisnya hingga mencapai tujuan yang diharapkan. Melalui pemberian jasa konsultansi SOP, konsultan bisnis, proses, konsultan pengembangan SDM atau sumber daya manusia melalui metode penilaian balance scorecard. Konsultan manajemen memberikan bimbingan dan jasa konsultansi bisnis kepada perusahaan atau organisasi semata-mata untuk membantu mereka agar memahami bagaimana strategi mengembangkan bisnis dengan memberikan jasa konsultansi manajemen resiko, otomatisasi SOP, dan mempersiapkan perusahaan agar berhasil dalam mengimplementasikan e-government. Karena skala konsultan manajemen ini dalam sebuah perusahaan untuk klien-klien perusahaan besar atau enterprise, maka tugas dan fungsi dari kategori ini akan membuat berbagai strategi manajemen. Seperti, yang pertama, membantu menentukan visi perusahaan. Yang kedua, memberikan analisis data dan pemahaman pasar. Yang ketiga, manajemen proses. Yang keempat, manajemen risiko. Yang kelima, menyarankan implementasi kebijakan dan prosedur sumber daya manusia. Dan yang terakhir, cara meminimalkan risiko bisnis atau konsultan kepatuhan organisasi. Kewajiban perpajakan profesi konsultan sebagai karyawan. Sebagai karyawan, tentu kewajiban pajaknya tak lepas dari PPh pasal 21. Artinya, pajak penghasilan ini dipotong dan dibayarkan oleh perusahaan atau pemberi kerja ke kas negara dari gaji karyawan setiap bulannya. Di akhir tahun pajak, perusahaan sebagai pemotong PPh 21 wajib memberikan bukti potong kepada karyawan tersebut sebagai bukti bahwa perusahaan telah memungut pajak penghasilan terhadap pegawainya, di mana akan digunakan oleh karyawan itu untuk menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilannya. Kewajiban pajak profesi konsultan independen. Bagaimana dengan pajak penghasilan bagi profesi konsultan independen? Karena profesi ini merupakan pemilik dari usaha jasa konsultasi, maka kewajiban pajaknya sebagai wajib pajak orang pribadi atau WPOP. Kewajiban perpajakan profesi konsultan independen sekaligus pegawai. Jika seorang konsultan itu menjalankan usaha jasa konsultan sekaligus sebagai pegawai di sebuah perusahaan konsultan, maka ada ketentuan perhitungan pajak penghasilannya sendiri. Perhitungan perpajakan bagi konsultan manajemen. Karena profesi konsultan independen merupakan pekerjaan bebas, maka ada beberapa ketentuan mengenai pengenaan pajak penghasilannya, yaitu dengan menggunakan beberapa pilihan metode perhitungan PPh orang pribadi sebagai berikut. Menggunakan mekanisme PPh-OP secara NPPN. Penghitungan pajak penghasilan konsultan bisa menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN dengan nomor klasifikasi lapangan usaha untuk jasa konsultasi tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktorat Pajak Nomor 17/PJ/2015 tentang norma penghitungan penghasilan neto. Penghitungan PPh-OP dengan mekanisme NPPN ini bagi yang tidak menyelenggarakan pembukuan.
Norma penghitungan penghasilan neto bisa digunakan oleh wajib pajak dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun. Untuk menggunakan mekanisme NPPN ini, WPOP harus mengajukan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua, menggunakan mekanisme umum dengan metode pembukuan. Mekanisme umum ini berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dan atau pekerjaan bebas dengan menggunakan pembukuan. Pembukuan di sini adalah proses pencatatan keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, juga laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Perhitungan pajak bagi orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan ini dilakukan dengan menggunakan mekanisme perhitungan biasa, sesuai dengan ketentuan tarif pada pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Contoh perhitungan pajak penghasilan konsultan independen. Pak Budi merupakan pemilik CV Konsultama yang bergerak di bidang usaha konsultasi manajemen investasi. Status lajang dan bertempat tinggal di Jakarta. Penghasilan bruto dari jasa konsultasi independen yang dijalankan selama 2020 dicatatkan menggunakan metode pembukuan sebesar 700 juta. Biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan usaha konsultannya ini mencapai 100 juta rupiah. Dalam setahun maka perhitungan pajak penghasilan Pak Budi sebagai konsultan independen adalah penghasilan bruto sebesar 700 juta rupiah dikurangi biaya-biaya 100 juta rupiah. Penghasilan neto atau penghasilan bersih sebesar 600 juta rupiah. Dikurangi PTKP sebesar 54 juta rupiah. Menghasilkan 546 juta rupiah di penghasilan kena pajak. Yang membuat Pak Budi memiliki jumlah PPh terhutang sebesar 101 juta rupiah. Demikian video singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian ya. Dan mohon maaf kalau ada kata yang tidak berkenan. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan Sampai sampai jumpa. jumpa.